menduga-duga. Terbukti. Baca Markus 16:12. Kenapa Al-Quranmu tidak pernah menjelaskan segala sesuatu? Apakah Bible mau menjelaskan Kenapa tadi Yesus mati atau tidak mati? Dijawab, conge. Bible mau tadi mengatakan Yesus mati atau tidak mati? Dian, kau jangan suka mute lah kalau lagi ngomong. Iya, kau memang nggak bisa diskusi deh. Kau bilang Al-Quranmu berkata bahwa diserupakan. Nah, Iya, siapa betul. yang diserupakan itu? Tidak diberitahu. Siapa yang diserupakan? Tidak diberitahu. Kenapa Al-Quranmu tidak memberi? Loh, itu hanya Tuhan dong. Diserupakan? Itu perkataan Tuhan, memang saya bisa protes, bisa pesan, bisa request. Kenapa Al-Quranmu tidak menjelaskan? Al-Quranku beda sama macam Injil, kau bisa request. Beda. Kenapa Al-Quranmu tidak pernah menjelaskan segala Loh, sesuatu? memang kenapa kalau Allahnya tidak mau ngasih tahu kenapa rupanya? Bingung kau kan? Loh, kenapa bingung? Gak ada yang bingung. Terbukti yang bingung itu Anda. Kau baca Markus 16:12. Baca. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Di data Lukas 24:36. Ya, sementara mereka bercakap-cakap, Yesus menampakkan diri. Maka mereka ketakutan seolah-olah mereka melihat hantu. Pada dalam data Yohanes 10:27-28, domba-dombaku mengikuti aku, mereka mengenali aku. Kenapa begitu bangkit itu dia tidak tahu? Kenapa? Kenapa Yesus dibangkit dari kubur itu tidak diketahui? Kenapa? Yang bangkit dari kubur itu, dengerin dulu, conge, dengerin dulu. Jawab pertanyaanku. Kenapa Yesus yang bangkit dari kubur itu tidak dikenali oleh murid-muridnya? Bahkan mereka menyangka itu hantu. Siapa yang diserupakan itu, Dian? Hah? Gak bisa kau jawab. Siapa yang diserupakan? Sudah, berarti kau di bawah. Kan tidak bisa jawab kan? Bible kau sendiri mengatakan mereka meragukan mati atau hidup tidak jelas. Yang bangkit dari kubur itu pun itu apakah betul Yesus putra Maria atau Yesus yang lain? Biblemu kok mengatakan Markus 16:12 Yesus menampakkan di dalam rupa yang lain. Tuh Lukas 24 nomor 436. Sementara mereka bercakap-cakap, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Damai sejahtera bagi kamu. Siang untuk damai sejahtera. Jangan dinaikkan lagi host yang begini, host. Congek-congek begini, host. Kenapa? Bukan. Iya, Iya, tadi kan ada tema. Bukan kau yang dimaksud. Ya kan? Yang cuman diskusinya modalnya cuman pelanga plongo. Iya kan? Kan Biblemu tidak bisa membuktikan Yesus mati atau tidak. Tadi sudah dibedah datanya. Yohanes 19. Mana tadi Lukas 24 kata Kang Chan tadi. Iya kan? Matius. Nggak ada tuh. Hidup kata Kang Chan tadi. Ditombak loh. Kalau mati, kalau mayat kira-kira keluar nggak darah segar? Keluar nggak? Kalau mayat ditombak, keluar nggak darahnya? Ini kok masih beramburan darah segar gimana sih? Ada pendeta Ruben, Bang Dian, ada pendeta Ruben. Silakan, ini dengan Kang Chan ini, jangan dengan saya. Kalau dengan aku ya begitulah. Kang Chan, monitor. Kang Chan? Takut ya. Oh, siapa yang takut? Anda nggak pakai data kok, ngomong juga pakai data. Ujung-ujungnya kalau baca Bible itu harus berdoa. Ngapain? Aku belum ketemu dalilnya sampai sekarang Pak Ruben. Belum. Harus berdoa baca Alkitab saya. Mana dalilnya? Tunjukkan aku dulu. Tunjukin. Coba. Itu doa Bapa kami. Murid bertanya, ya kan bagaimana Matius 6 nomor 1? Kan di situ bilang, bagaimana caranya kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya, kan begitu. Berdoa bukan megang Bible, mana ada Bible zaman itu. Agak lain. Makanya kalau bagi kami berdoa supaya jangan menghina agama. Ya Allah, Robi sopo sih Hukumannya menghina dari tadi Pak Ruben. Piye tojal. Iwan Pila bantu tetep layarnya. Oke. Tadi kita membicarakan tentang ini Pak Ruben merayakan kematian Tuhan. Ya.
Tepuk tangan dulu host. Tepuk tangan. Berarti Pak Ruben sedang bersuka cita karena kematian Tuhan. Mantap. Apakah layak Tuhan mati, Pak Ruben? Apakah layak Tuhan mati? Oke, baik, terima kasih ya. Ya tinggal dijawab Ya, memang- layak atau tidak layak Tuhan mati. Itu aja pertanyaannya, kok gampang. Ya karena dia mengasihi kita, makanya dia mati di kayu salib. Lah saya nggak nanya mengasihi dan Gampang mengasihi. jawabnya tapi tidak Pertanyaannya sesuai dengan apa yang kau apakah pikir. layak A layak B tidak layak Tuhan mati. Itu dulu pertanyaannya. Gampang jawabannya tapi tidak sesuai. Karena dia Host mengasihi. itu temanya naikkan dikit. Kasihan Pak Ruben nggak kelihatan matanya. Naik ke atas kalau nggak kasihan lah. Terus ke atasin aja tuh. Nah gitu enak gantengnya Pak Ruben kelihatan tuh. Iya. Iya. Dulu, udah dari- Pertanyaannya, apakah Tuhan pantas mengalami kematian? Ya sebenarnya tidak pantas, tapi karena mengasihi kita. Oh ya, tidak pantas ngaku dia tepuk tangan. Hai. Loh, Kematiannya untuk menebus dosa ya layak lah. di Karena mana? dia- Oke. Di mana para nabi mengajarkan, nabi-nabi terdahulu, Tuhannya Musa, Yesus mengatakan bahwa Tuhan untuk mengampuni dosa manusia harus menebus. Nebusnya kepada siapa? Nebusnya kepada siapa? Apa yang ditebus? Dan siapa saja yang ditebus? Itu pertanyaannya. Kepada siapa ditebus? Ya. Dengan apa menebus? Dan siapa yang ditebus? Dosa apa yang ditebus? 4 tuh pertanyaannya, monggo. Oke, waduh, bisa kalau saya terangkan bisa 1 jam, tapi saya Oh enggak perlu 1 jam pakai dalil loh. Jangan doktrin, kalau di sini doktrin mah udah selesai kita diskusi ini. Bang Yunus nanti tanya Muhammad itu pantas tidak jadi nabi. Iya, manusia mah pantas saja jadi nabi, yang nggak pantas Tuhan mati, Jadi, pantas nggak Tuhan mati? sifat- Agak lain sifat- kau pertanyaan kau botol kau. Kemanusiaannya lebih Manusia, seperti Nabi Muhammad itu betul-betul Manusia tidak 100% pandang. manusia, conge. Iya, Kerbo. Iya. Kau tahu ke tidak? Iya. Coba kau lihat. Iya. Kenabiannya Yang tidak namanya nabi manusia. Gini Kalau Kerbo. bukan Woi, manusia bukan nabi, namanya Tuhan Muka atau Kerbo. Kau malaikat. harus dengar saya dulu. Muka Kerbau, kau jangan banyak bicara. Kau dengar saya bicara. Muka ganteng. Sekarang aku tanya sama kau. Hei, sekarang Yang saya namanya tanya- Tuhan itu manusia atau bukan manusia? Biarkan saya bicara. Kau terlalu banyak bicara. Pertanyaanmu ulang-ulang, makanya dengar orang menjawab. Apa Begitu. pertanyaanku tadi coba? Gini, Pertanyaanku Tuhan apa? mati. Kau dengar saya bicara. Pertanyaanku apa? Kau dengar saya bicara. Pertanyaanku apa? Kan? Nggak nyimak kan? Makanya conge. Kau hanya mau Makanya orang conge. dengar kau Makanya bicara. conge, saudara. Kau tuh Weh, conge. muka Kerbau, kau dengar saya bicara. Coba Jangan kau open cam terlalu dulu. banyak Coba aku mau lihat muka kau pertanyaan. ganteng macam mana kau. Yuk coba buka muka kau dulu. Kau bilang aku muka kerbau, biniku 2 begini, ganteng begini, ditunggu selalu sama istriku kok. Coba kau open cam enggak. Coba buka dulu open kamera kau dulu. Jangan-jangan Kau muka ngapain kau buka lagi peta saja? kau. Kalau nggak muka peta, kamu keriting kau. Ayo buka kamera kau. Kamu keriting kau. Ayo buka kamera kau. Diam sedikit kalau orang bicara. Kena kan? Kena kan? Alamak jang. Naik. Kristen yang pinter. Mana Pak Ruben tadi kok kabur? Pak Ruben kena PL. Oh, Yes, loh. violation tadi. Oke, naik lagi Pak Ruben. Ini ada berita dunia sama Muslim Jack. Oke. Muslim atau Kristen? Muslim. Oke, berita dunia Kristen. Hmm. Anda merayakan kematian Tuhan hari ini? Iya. Oh, berarti Tuhan layak mati menurut Anda? Ya kalau untuk kepercayaan orang Kristen ya
Sebenarnya bukan layak Bukan sih. kepercayaan, Bung, yang ditanya, Bung. Kalau iman selesai, Bung, diskusinya, Bung. Gak usah naik ke komal diskusi, Bung. Iman itu adalah wilayah private. Seandainya di depan saya ini ada orang yang mengatakan Tuhan itu dompet dia, itu hak dia. Tetapi yang kita pertanyakan, menurut akal saya, Anda kan berakal, saya berakal, Anda berakal. Anda diberi Tuhan Anda, bahkan Anda baca tuh Bible Anda itu di dalam Markus 12 nomor 30. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Pakai akal, Bung. Maka pertanyaannya, Anda percaya tidak Tuhan itu maha kuasa atas segala sesuatu? Iya. Oke. Maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, layak tidak yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa? Layak. Hah? Maha kuasa. Yang maksudnya gimana, Bang? Nih, yang namanya Tuhan haruslah, Pak Eman mohon di mute dulu Pak Eman. Di mute dulu Pak Eman, doubling, Anda doubling. Jadi gini, yang namanya Tuhan, keberadaan Tuhan itu pencipta atau bukan pencipta? Iya, pencipta. Oke, keberadaan Tuhan yang namanya pencipta, dia ada sebelum dunia ada atau sesudah dunia ada? Sebelum dunia nggak ada. Sebelum dunia ada, berarti dia sudah ada. Oke. Kalau begitu, kalau Tuhan ada sebelum dunia ada, nah Sebelum berarti dunia Tuhan nggak ada, udah ada Tuhan. sebelum dunia nggak ada ya sama dengan, aduh gimana sih Anda ini? Sebelum dunia ada, Tuhan ada atau belum ada? Sebelum dunia nggak ada, Tuhan udah ada. Gimana sih kau? Sebelum dunia nggak ada. Sebelum dunia nggak ada itu berarti sekarang dunia ada, tiba-tiba nanti nggak ada lagi, begitu maksudnya? Tambah Gini, ngaco. Makanya pahami kalimatnya. Nih, dunia ini dahulu ada atau tidak ada? Nggak ada. Tidak ada Dahulu kan? nggak ada. Nah, sebelum dunia ini ada, berarti kan sebelum dunia ini ada, Tuhan itu ada atau tidak ada? Gini Bang ya. Dijawab pertanyaanku, jangan kemana-mana. Sebelum dunia ini ada, Aku lagi ngejawab. Cuma perhatikan pertanyaannya, Conge. Sebelum dunia ini ada, Tuhan itu ada atau sudah belum ada? Sebelum dunia nggak ada, Tuhan itu udah ada. Karena yang menciptakan dunia ya Tuhan. Tanpa Tuhan ya gimana ada dunia? Yang menciptakan alam semesta siapa? Ya Tuhan. Berarti duluan ada ya Tuhan. Oke, Tuhan duluan ada. Berarti Tuhan pencipta atau bukan pencipta? Ya Tuhan pencipta atau ciptaan? Pencipta. Tuhan Oke. itu pencipta. Kalau Tuhan pencipta berarti dia bukan ciptaan ya, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya, Yesus pencipta atau bukan pencipta? Pencipta. Di mana tertulis Yesus pencipta? Kan yang di Yohanes 13 ya memang aku kurang tahu sih Bang ya. Tapi kalau kutanya sama Abang, yang namanya Tuhan kan. Tuhan itu kan maha kuasa. Dia bisa jadi manusia, bisa jadi apapun. Oke, berarti Betul, menurut kau Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, betul? Iya. Oke, pencipta menjadi ciptaan, betul? Betul bisa. Pencipta menjadi, yang menciptakan menjadi ciptaan, begitu maksudmu? Begitu? Iya. Oke, berarti yang mati di kayu salib berarti Tuhan kan? Iya. Hah? Iya. Berarti tidak ada lagi Tuhan. Adalah ya yang lantaran Lah kan sudah udah jadi bangkit dari manusia, kematian, katamu. ya, dia pergi lagi kan itu kan. Kan kau mengatakan Tuhan itu sudah menjadi manusia. Pertanyaannya, Tuhan yang sudah jadi manusia kan berarti Tuhannya sudah tidak ada lagi kan? Kan makanya yang dibahas dari Kan makanya jawab dulu pertanyaanku. Kau tadi mengatakan dengan tegas, karena Tuhan Maha Kuasa dia bisa menjadi apa saja, maka dia sudah menjadi manusia. Betul? Betul. Betul.
tatkala dia sudah menjadi manusia, maka Tuhan itu ada lagi atau tidak? Yang di langit. Ada. Loh, Ada. katanya sudah menjadi. Bang, yang kayak macam gini kan, Bang. Kalau menurut Abang, Tuhan itu maha kuasa, bisa segalanya enggak? Bisa jadi manusia, Bung, bisa jadi kalau apapun. Anda ngomong Kalau menjadi, menurut Abang dengerin. gimana? Enggak. Kata Jangan banyak jadi, bertanya dengerin, terus. dengerin. Jangan banyak bertanya Dengerin terus. dengerin. Makanya kalian tuh belajar bahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik. Kata menjadi itu di dalam bahasa Indonesia kata jadi. Menjadi, kejadian, menjadikan, dijadikan. Itu kata awalnya jadi. Jadi itu adalah perubahan bentuk. Contoh, beli tepung, dibikin bakwan, beli tepung, jadi diolah menjadi bakwan. Tepungnya nggak ada lagi. Ada lagi nggak tepungnya? Udah nggak ada lagi. Ini Tuhan bukan Plastik. tepung. Woi conge, makanya kalau otakmu cuma isinya Conge. cuma conge, Congek. Dibanding yang macam gini aja, Bang. dengar dulu. Ya, nyindir begini. Makanya kata-kata itu, kenapa dinaikkan Ini orang kalau bodoh kuperhatikan Abang begini? ini gara-gara Dengar sering dulu. nyium-nyium batu nih. Makanya Bung, daripada aku cium-cium Bung, batu, saya bagus tuh aku hormati sama Tuhan Anda Yesus. dari tadi, Iya kan, betul Bung. nggak? Dengerin Daripada aku dulu. cium batu, Saya lebih dari bagus aku tadi, cium berita Tuhan dunia, Yesus. berita dunia. Saya dari tadi tidak menghina pribadimu. Saya tahu kau tukang typing. Saya tidak menghina pribadimu. Saya hanya mengajak kamu berpikir. Kata jadi dalam bahasa Indonesia itu. Dengerin. Yang kalau Di dalam bahasa Inggris become atau Boleh became nggak aku sama bertanya soal- menjadi. Dengerin dulu. Simak, kan ini berlogika berpikir, ya. ganti-gantian kita bertanya lah, Bang. Loh, belum selesai ini. Kau kan yang membuat. Iya lah, Kau sampai kan- tua pun gak. Gimana sih Kristen ini nggak pada nyambung semua? Diajak berlogika nggak nyambung. Aku ikuti mau kau. Oke, Bang. Oke, Kalau boleh aku dengerin. bertanya, apakah pantas? Nah kan, kena turunkan kan kau kan jadinya botol kan. Kamu dia dong. Jelasin aja dulu, nanti dinaikin lagi. Nih. Lanjut aja dulu. Kalian yang membuat satu statement karena Tuhan Maha Kuasa maka dia bisa menjadi apa saja. Nah, kalau kata menjadi itu berbeda dengan membelah diri. Kata menjadi itu, kata-kata itu punya yang namanya kekhususan pemahaman secara umum. Menjadi. Terkecuali engkau menggunakan kata-kata Paulus. Apa kata-kata Paulus? Yang walaupun dalam rupa seorang hamba, dalam rupa Allah, tidak memandang kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan diri, ya, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati. Dari awal dalam Filipi 2 nomor 5 sampai 9 itu dua, yang walaupun dalam rupa Allah tidak memandang kesetaraan dengan Allah. Ada dua Allahnya ini. Ya, ini rupa Allah, ini Allah. Ya. Artinya apa? Dua memang Paulus mengakui. Tidak memandang kesetaraan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati. Kalau taat itu berarti ada yang ditaati, bukan? Kalau Anda mengatakan begitu, selesai diskusi ini, enggak apa-apa. Berarti Tuhan kalian dua. Yang jadi masalah Tuhan kalian menjadi gitu loh. Gampang kan? Kalau menjadi itu berarti wujud awal sudah hilang, berganti wujud baru. Makanya di sini kalian pasti selalu menolak. Paham? Lanjut. Silakan. Ya. Kamu tahu Tuhan itu apa? Tuhan Tuhan di itu- dalam bahasa Indonesia yang diyakini, dipuja, disembah, yang maha kuasa, maha pencipta, yang maha esa dan sebagainya. Tuh. Yang mati mungkin Tuhan kamu. Tuh nggak ada. Kau tidak ngerti bahasa Indonesia. Loh di mana tertulis Tuhan kami mati? Kau bilang muka domba memang kau. Oh kau liung. Buka mulut kau cengek. Ngedrek. Aman? Justru narasi Tuhan mati itu adalah dibangun doktrin Kristen. Islam mengatakan Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Al-Hayyu, maha hidup.
Al-Qayyum. Dia tegak berdiri, tidak membutuhkan siapapun. Itu narasi Al-Quran. Narasi Bible Tuan Metong. Tapi bukan dari mulut Yesus. Dari penulis Yohanes. Tadi katakan sudah dibuka. Hidup, 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 hidup. Terbukti kan? Silakan. Abang Lans, Iwan Pila di bawah, bantu tetep lainnya kejarkan 100k ya. Wah, si Darel lagi naik. Apa kabar kau Darel? Yang Cek. kurang bagusnya sinyalku. Halo, Lagi dia. bersedih, Masih kedengaran lagi suaraku, bersedih. Engkau bergembira tapi sinyalmu Oh, iya. sedih. Karena orang Kristen merayakan kematian Tuhan. Oh iya, Tuhan kami mati sekarang. Ay, Jam 3 tadi. ay. Jam berapa nih? Tapi begitu besoknya dipastikan dulu tuh masih keluar darah segar tuh. Kok bisa ada darah segar dari mayat ya? Jadi apa? Sekarang Gimana? hari kematian. Nah, hari kematian Yesus Kristus Jumat Agung. Jadi kami Darel, ibadah patah-patah, kami ini Oleh. tadi. Sinyalmu jelek kali Hari deh. ini kan Jumat Agung. Allah, mana ada dalam Bible kau Jumat Agung? Jumat bingung tadi kata temanmu. Jadi hari Minggu itu hari kebangkitan, hari Jumat itu. Jadi ketika Jumat Tuhan kami bingung, mati, Jumat orang bingung, Islam Darel. sabar aku dulu. Oh iya udah Hari apa? Minggu Berarti itu hari- Kristen sebentar. Seberarti Kristen menginginkan Sabar, kematian aku Tuhan, dulu. betul? Bukan, jawab. Sabar aku dulu. Bukan. Engkau menginginkan kematian Tuhanmu, betul? Sabar. Dengar Jadi, dulu, dengar hari dulu. Minggu Iya, biar kita adalah- sepakat nih. Saya sebentar lagi turun mau sholat masalahnya. Tenang dulu dia. La ilaha illallah. Enggak, biar kita dapat poin ini. Berarti engkau menginginkan Kalau kematian fi Tuhanmu, umrik, betul? Najubillah bin Jolik. Sabar aku dulu, tamumu ngomong kopi gak kau kasih, teh manis gak kau kasih, air putih gak kau kasih, kau repeti terus tamumu cuman kau. La ilaha Tamu itu illallah raja. Muhammadur Rasulullah. Barakallahu Kan fiik. kau tadi menyinggung kami. Nah, sekarang aku tanya, kau menginginkan Tuhanmu mati atau hidup? Kamu menginginkan itu keinginan Tuhan. Aku menginginkan dosaku selamat. Aku selamat masuk surga. Itu yang kuinginkan. Dengan cara Yesus Tuhan menghapus dosaku biar aku layak di hadapan Yesus. Dengan cara Tuhan, suka hati Tuhan apa dengan cara Dia? iya, dengan cara apa? Tuhan menebus dosamu. Dengan cara Mati cara kan? yang pada saat Mati ini di kayu salib kan? itu kan pilihan Tuhan. Lah, aku nggak nanya pilihan Tuhan. Faktanya kalian meyakini penyaliban itu adalah penebusan dosamu, betul? Berarti kalau tidak ada penyaliban itu, berarti kau tidak jadi dihapus dosamu, betul? Ya belum tentu. Lah. Bisa saja. Lah. Kenapa kau tak mau jujur, kawan? Jadi Kenapa tak mau jujur? dengar Tuhan kan punya cara tersendiri. Bukan untuk malah menyelamatkan umatnya. suka-sukanya. Masalahnya Yesus mengecam orang-orang Israel yang membunuh dia. Ya, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Berarti kalau Yesus menganggap orang-orang Yahudi dan Farisi yang membunuh dia sebagai anak iblis, berarti kau pun menginginkan kematian Yesus. Maka Yesus wajib mengecam kau karena kau anak iblis. Karena kau menginginkan anak yang dikasih Tuhan. Loh, itu fakta. Yohanes 8, 37, 44. Baca. Kau paksa orang untuk La ilaha setuju illallah. dengan Bibelmu Jangan yang paksa. berbicara, Dek. Bibelmu bukan saya. Yesus mengatakan, dengar. Yesus mengatakan, aku tahu kalian adalah anak-anak Abraham,
Tetapi kalian berusaha membun-bun aku karena firmanku tak beroleh tempat dalam dirimu. Tuh kata Yesus. Nah sekarang kau mau mengatakan bahwa kau itu justru menginginkan kematian Tuhan supaya dosamu ditebus. Salah. Apa benarnya? Yang benarnya aku menginginkan keselamatan yang begitu. Dengan cara diselamatkan Tuhan. Dengan cara ya diselamatkan Tuhan lah. Dengan cara Tuhan. pertobatan menjadi anak kecil atau dengan cara Tuhanmu harus disalibkan, disiksa, dihinakan, terkutuk di kayu salib. Yang mana yang kau pilih? Siapa yang bilang harus disalibkan? Loh, faktanya begitu. Loh, Kalian kan merayakan itu, menganggap salib tanda keberuntungan. Kami memperingati. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kau menginginkan anak yang dikasih Tuhan, yang sudah melaksanakan perintah Tuhan, yang sudah amanah, menyelesaikan pekerjaan dari bapaknya disalib. Nah, jadi salib itu adalah tanda kutuknya itu. Itu adalah tanda. Berarti cara kau menebus dosa dengan cara apa? Tuhanmu menjadiku jadi orang Kristen mendapatkan pengampunan dosa dengan cara menjadiku Tuhannya. Betul. Siapa yang ngajar ini? Sebentar dulu Kak Ian. Jadi salib itu simbol kutuknya, itu simbol kutukan. Oh iya, simbol kutuk, betul. Berarti Yesus terkutuk atau tidak terkutuk? Aku dulu, gak bisa Kak kau tenang nunggu aku ngomong dulu selesai. Gak, cemananya kau perkosa tamumu, kau perkosa. Ya sudah, monggo. Perkosa gimana beres kok? ini. Tenang dulu Kak. Ngopi dulu tenang. Irut air putih, kasih dulu tamumu ngomong. Baru dua suku kata udah langsung apa. Tenang dulu. Nah, Ya dan didisukan pula kau ya Jacksonnya naik. Nah kena kau kan. Bisu kau kan. Mantap. Lanjut. Jadi salib itu adalah simbol kutuknya, itu simbol kutukan. Siapa yang tersalib dia itu terkutuk. Nah, tetapi Tuhan Allah, apa yang dipikirkan manusia berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah. Yang bagi manusia adalah kutuk. Iya dengerin dulu. Orang terkutuk itu menajiskan. Jangan panjang-panjang nggak pakai data. Kau ini ngomong asal ceput aja kau ini. Kalau kau bisa di sini bukan mimbar gereja. Tuhan itu begini. Enggak. Sekarang jawab pertanyaanku. Ya dengerin. Nah, orang yang disalib itu terkutuk atau tidak terkutuk? Coba nanya apologi ini. Woi tamumu dulu kasih ngomong. Kenapa sih harus kalian perkosa tamu kalian? Lu yang perkosa siapa? Kau ngomong kemana-mana. Jawab pertanyaanku. Sabar. Salib itu dengerin. Ulangan 21, 22, 23. Jikalau seorang menjalani hukuman setara hukuman mati, maka dia digantung. Janganlah engkau menggantungkan mayatnya semalaman, maka pada hari itu juga mayatnya harus kau kuburkan. Karena orang yang disalibkan menajiskan tanah, terkutuk. Jangan dinaikkan yang begini-beginian, nggak ada gunanya ini. Nah, pertanyaannya, menurut hukum Musa, menurut Elohim Musa dan Elohimnya Yesus, orang yang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Mayatnya tidak boleh digantung semalaman. Betul? Betul. Karena kalau digantung semalaman, tanahnya menjadi najis. Betul? Berarti Tuhannya Musa mengatakan orang yang tergantung di kayu salib itu menajiskan. Terkutuk. Oke, sekarang kau bawa terus itu kemana-mana lambang kutuk itu. Kau bawa terus kan kemana-mana kan? Bawa, betul?
Ya, berarti kau membawa lambang Betul. kutuk. Digantung semalaman aja nggak boleh. Dan sekarang kau bawa kemana-mana. Berarti kau membawa lambang kutuk yang kata Tuhannya itu, Tuhan Musa, menajiskan tanah. Paham? Paham? Oke, berarti menurut udah. Tuhannya Musa, Elohim Musa, sabar dulu. Nanti kau jawab. Makanya kau dengan aku tuh pakai data kalau ngomong. Kalau cuman meme, gak pakai data ngapain? Ada ini, Kang Dito, Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini nggak usah dinaikin ini. Itu mah nggak bisa diskusi. Robatullah itu si Liung itu. Kang Dito, Afan, Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tidak mau harus turun karena saya mau sholat dan juga ada pekerjaan. Lanjut dulu Kang Dito. Hewan pilaku dibawa yang 700 orang menonton. Nggak ada takut kau yang sering kabur dari aku. Dengerin. Aku mau sholat, aku nggak peduli sama kau. Kau yang berpuluh-puluh kali kabur dari aku. Conge, wah. Udah. Hewan pila dibawa, bantu kuatkan komalnya, ditetep layarnya. Silakan. Ayo, di sini ada Kang Dito, ada Mang Tuan, ada Kak Melanie Van Eder. Kalau si Victor kalian blokir juga nggak apa-apa lah. Tapi jangan baik dia walaupun beda-beda. Oke. Terima kasih semuanya. Saya parkun aja. Silakan. Kang Dito lanjut. Siap. Apa ini yang dibahas? Baru juga naik. Silamet sama teman-temannya lagi pada nyerang Bang Dian. Nggak masalah. Bisu blokir. Conge. Aman. Orang nggak bermasalah dia yang conge kok. Lanjut. Silakan. Ada Dinda Victor. Apa ini dibahas ini? Katanya Dinda Victor. Aku yang manggil Dinda sama kau. Gimana kau Dinda? Kenapa kemarin menghilang Dinda? Banyak rupanya yang jadi gurumu sekarang Dinda. Enggak lah, guru siapa? Guru apanya? Siapa jadi guruku? Enggak tahu. Halo, Okay. Indonesia. Iya, Indonesia katanya ngerti Victor. bahasa ya. Iya, kamu udah ngerti bahasa Indonesia ya? Waduh, benar ini. Tuh, pintar-pintarin dikit Dito. Lanjut. Kenapa ini? Ya udah Victor. Apa Masih tetap menuhankan Yesus yang Tuhan. Oh, pasti aku akan mati di dalam Yesus Kristus dan aku bangkit bersama Tuhan Yesus Victor, Kristus. puji